Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Ketemu lagi bersama siapa ya? Yuk, adik-adik tebak sama siapa? Halo adik-adik, bener ketemu lagi sama Mbak Surya dalam acara Firman Tuhan Sekolah Minggu Smile Heboh. Nah adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya hari ini. Sebelumnya, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun kami di rumah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lausu mau ajarin kalian tentang apa ya? Oh, tentang kasih, tentang membantu orang lain. Nah adik-adik siap mendengar firman Tuhan? Siap ya? Lausu punya cerita. Waktu selama corona ini di rumah, Lausu kan nggak kemana-mana ya. Banyak tugas malahan harus kalau ternyata kita lagi repot ada yang membantu. Lausu juga waktu ada anak yang membantu, pekerjaan Lausu jadi cepat selesai, jadi nggak terlalu berat lagi. Nah adik-adik, kita senang ya adik ya kalau ternyata kita lagi repot ada yang membantu. Lausu juga waktu ada anak yang membantu, pekerjaan Lausu jadi cepat selesai, jadi nggak terlalu berat lagi. Nah, Lausu hari ini juga mau cerita di Alkitab ada seseorang yang bisa sangat membantu. Siapa ya kira-kira? Tahu nggak dia siapa hari ini yang Lausu mau ceritain? Nah, adik-adik, hari ini Lausu mau cerita tentang Paulus. Kenapa ya Paulus ya? Siapa yang membantu dia ya? Dengerin ceritanya ya adik-adik. Pada waktu itu Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Wah, suatu ketika Paulus ini mau kembali ke Yerusalem. Tapi dia dengar dari orang-orang kalau apa? Banyak yang gak suka sama Paulus. Jangan kembali Paulus, nanti kamu tuh dimusuhin orang loh, nanti kamu dibunuh orang loh. Tapi Paulus yakin kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menginginkan dia kembali, pasti Tuhan juga yang akan memelihara dia. Pada waktu itu akhirnya benar Paulus kembali ke Yerusalem. Di sana orang-orang Kristen itu senang ternyata. Mereka mau menyambut Paulus, mereka mau mendengarkan Injil dari Paulus. Tapi adik-adik tiba-tiba ada orang-orang Yahudi tahu dan mereka tuh saling menghasut orang-orang banyak. Waduh, kasihan ya. Mereka dihasut, akhirnya apa? Mereka jadi benci sama Paulus, sebel sama Paulus. Wah, akhirnya orang-orang banyak itu apa? Marah-marah ke Paulus. Ya, mereka memukuli Paulus, menyiksa Paulus. Untung aja jadi ada prajurit datang. Kepala prajurit itu datang sama pasukan-pasukannya menengahi Paulus dan orang-orang itu. Menengahi itu apa sih Lausu? Menengahi itu jadi gini ya, jadi kepala pasukan itu berusaha supaya Paulus aman dari amukan orang-orang itu, supaya nggak lagi ada keributan. Jadi akhirnya kepala pasukan punya ide, wah Paulus akan aku bawa ke penjara terdekat supaya Paulus selamat, nggak dipukuli, nggak dimarah-marahi lagi sama orang-orang banyak itu. Dan akhirnya di penjara Paulus dikuatkan loh dari sama Tuhan. Mau tahu Tuhan menguatnya gimana? Ini kata Tuhan. Wah, adik-adik, Paulus sangat senang mendengarkan apa kata Tuhan. Dia semakin diyakinkan, diteguhkan kalau apa?
Tuhan benar-benar menyertai dia. Nah, jadi keesokan paginya, wah ternyata banyak orang sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mau membunuh Paulus. Aduh, kasihan sekali ya. Untung aja jadi ada keponakan Paulus yang mendengar hal itu. Dan dia dengan berani cepat-cepat lari dia ke markas orang Romawi, kasih tahu pamannya tentang apa rencana orang-orang jahat itu. Lalu apa ya yang kira-kira dilakukan oleh Paulus? Paulus punya ide. Paulus meminta tolong sama ponakannya itu untuk menyampaikan ke kepala pasukan. Wah, jadi ternyata kepala pasukan juga memiliki hati yang mau membantu. Kepala pasukan itu mau membawa Paulus keluar dari penjara itu dengan aman pada waktu malam hari. Wah, Paulus juga dibawain 470 prajurit untuk menjaga Paulus. Wah, mereka sangat membantu ya adik-adik ya. Adik-adik, Lause yakin Paulus punya keponakan dan kepala prajurit itu mau membantu Paulus karena mereka ini memiliki apa? Coba tebak. Ayo tebak. Memiliki apa? Nah, adik-adik, ini loh yang dimiliki oleh keponakannya Paulus dan kepala pasukan. Wah, mereka memiliki apa? Hati yang mengasihi Paulus, hati yang mau membantu Paulus. Akhirnya Paulus bisa bebas. Paulus tidak ditemukan oleh orang-orang karena mereka menolong Paulus. Gimana ya adik-adik, kita yang masih kecil-kecil ini bisa jadi berkat buat orang lain. Nggak perlu jauh-jauh adik-adik, kita bisa melakukan hal-hal sederhana. Yuk kita lihat video yang satu ini. When someone's in trouble and they need your help, make sure they're okay. When someone's in trouble and they need your help, what's the thing to say? You say, how can I help? What can I do? I want to do a nice thing for you. How can I help? What can I do to make things better for you? When someone's in trouble and they need your help, make sure they're okay. When someone's in trouble and they need your help, what's the thing to say? You say, how can I help? What can I do? I want to do a nice thing for you. How can I help? What can I do to make things better for you? When someone's in trouble and they need your help, make sure they're okay. When someone's in trouble and they need your help, what's the thing to say? You say, how can I help? What can I do? I want to do a nice thing for you. How can I help? What can I do to make things better for you? When someone's in trouble and they need your help, make sure they're okay. When someone's in trouble and they need your help, what's the thing to say? You say, how can I help? What can I do? I want to do a nice thing for you. How can I help? What can I do to make things better for you? Glory, glory, glory.
Adik-adik, tadi di video kita lihat ya, wah, anak kecil membantu mamanya, membantu papanya. Si papa juga saling membantu anaknya kalau dibutuhkan. Wah, luar biasa ya. Pastinya masing-masing anggota keluarga bisa jadi berkat buat anggota keluarga yang lain. Adik-adik, juga sama seperti ayat yang tadi kita baca di Matius 5 ayat 16. Tuhan juga mau kita jadi berkat buat orang lain, supaya kebaikan hati kita, perbuatan baik kita menolong orang lain, membuat orang-orang lain memuliakan Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau belajar menjadi berkat buat orang lain, suka membantu, memiliki kasih dengan cara-cara yang sederhana. Kita bisa bantu papa mama di rumah, membantu saudara kita. Kalau ada teman kita yang susah, bisa kita hibur. Kita juga bisa mendoakan papa mama, mendoakan saudara kita, teman-teman kita. Kita doakan negara kita supaya segera terbebas dari pandemi COVID ini. Wah, banyak hal-hal lain sederhana juga, tapi kita bisa lakukan dan boleh jadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau memiliki hati yang mengasihi, hati yang mau membantu orang lain, sehingga apa yang kami lakukan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu sabar, untuk tinggal di rumah bersama papa mama kami, dan biarlah Tuhan, keberadaan kami di rumah boleh menjadi berkat bagi semua keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Lause punya tantangan. Lause mau adik-adik melakukan hal membantu orang tua yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Lakukan itu bersama papa mama atau saudara ya. Jangan lupa difoto ya. Lause mau kalian foto kegiatan kalian bersama keluarga yang saling membantu. Oke adik-adik, Lause tunggu ya. Oke adik-adik, kita ketemu lagi ya di minggu-minggu yang mendatang. Sampai jumpa. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.